Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 101. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah Xiaoyan dan Jinxi membuat kesepakatan bahwa Xiaoyan akan diberitahu tempat dengan energi paling murni untuk bisa menerobos Douzong. Sebagai gantinya, Xiaoyan akan membantu Jinxi menghilangkan racun api di tubuhnya. Sekarang Jinxi memberitahu ke semua peserta bahwa 8 orang yang tersisa bisa untuk ikut memasuki kolam darah. Kolam darah juga sudah mulai muncul dengan energi yang sangat melimpah. Memang tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi menerobos penghalang ranah. Jinxi berkata, "Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah Gunung Surga, silakan bergerak." Segera semua orang gembira. Mereka satu persatu mulai untuk memasuki kolam darah tersebut. Xiaoyan juga memperingati Nalan Yanran agar dia tidak terlalu jauh ke dalam kolam darah Gunung Surga. Nalan Yanran harus segera menyerap energi setelah masuk ke dalam. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat, namun tetap harus jaga diri. Dia juga menyuruh Nalan Yanran agar dia tidak perlu menunggu Xiaoyan setelah Nalan Yanran keluar dari kolam darah Gunung Surga. Kemungkinan Xiaoyan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menerobos kelas Douzong. Nalan Yanran juga memberitahu, jika kamu ingin mencari guru di masa depan, kamu bisa datang ke Sekte Bunga. Xiaoyan sendiri bingung, namun Nalan Yanran segera menghilang setelah masuk ke dalam kolam darah. Saat Xiaoyan memasuki kolam darah, hal yang dia rasakan Xiaoyan adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Namun sayangnya masih belum bisa digunakan untuk diserap. Di tempat ini kekuatan spiritual dibatasi. Namun Xiaoyan tetap merasakan ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah ini tidak terlalu jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng Jie dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka segera berebut menyerap energi dari kolam darah pegunungan surgawi. Murid dari klan tikus penelan emas, Mu Jingluan, Wang Chen, Tang Yin dan Feng Jie berupaya untuk menyerap energi tersebut dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena memang waktu mereka terbatas cuma bisa beberapa hari saja untuk bisa menyerap energi sebanyak-banyaknya, dikarenakan racun api yang sangat berbahaya, mereka juga harus melindungi diri mereka dari serangan racun api yang seringkali berkultivasi dari dalam kolam darah. Xiaoyan segera berenang lebih dalam ke bagian dasar kolam darah. Dia juga merasakan racun api yang sangat mengerikan. Racun api ini sangat kuat daripada racun api milik Valen Heartflame di Menara Akademi Jianan dulu. Tidak heran bahkan seorang Douzong seperti Jinxi terkena dampak dari racun api ini. Segera, api surgawi hijau giok mengelilingi tubuh Xiaoyan. Setelah mampu untuk bisa melindungi tubuh Xiaoyan dari racun api ini, saat Xiaoyan yang semakin dalam menyelam kolam darah, segera Xiaoyan mengeluarkan semacam token tulang yang sebelumnya diberikan oleh Jinxi. Token tulang itu bereaksi karena semakin dalam Xiaoyan menyelam. Beberapa saat kemudian Xiaoyan melihat penghalang spesial. Kalau begitu, tempat ini sudah mendekati bagian dasar kolam darah. Tempat ini adalah kesepakatan Xiaoyan dan Jinxi sebelumnya, bahwa tempat inilah yang biasa membuat Xiaoyan menerobos Douzong. Walaupun kekuatan racun api di tempat ini lebih berbahaya 100 kali lipat dari tempat yang tadi. Setelah itu, Xiaoyan meletakkan token tulang tengkorak di penghalang spesial. Kemudian, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang spasial. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiaoyan. Serangan panas dari racun api sangat menakutkan benar-benar berada di depan Xiaoyan. Segera, Xiaoyan mengaktifkan perlindungan api surgawi Jio yang kuat untuk melindunginya. Apakah ini racun api gunung surga? Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jinxi tidak berani tinggal lama di tempat ini. Tatapan Xiaoyan membawa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan berwarna merah darah. Glaze Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika aku tidak memiliki api surgawi, kemungkinan aku tidak akan berani datang ke sini. Bahkan, jika aku tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Ucap Xiaoyan yang sangat bahagia berada di tempat ini. Tempat ini benar-benar memungkinkan bagi Xiaoyan agar bisa menerobos Douzong dengan energi yang sangat murni dan melimpah. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan isap yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan isapnya, cairan berwarna merah darah yang terang itu terganggu. Energi yang kuat, kental berwarna merah tanpa henti memasuki tubuh Xiaoyan seperti pilar.
Xiaoyan dapat bertahan karena bantuan inti api yang dimilikinya, hingga memungkinkan bagi Xiaoyan menyaring dan memisahkan energi murni dengan racun api yang sangat kuat. Ketika energi murni mulai memasuki tubuh Xiaoyan, energi ini benar-benar sangat banyak. Tidak bisa dibandingkan dengan pelatihan biasa, bahkan Xiaoyan juga berusaha mengalirkan energi ini ke bagian metode Shi Mantra apinya. Efek dari penyerapan energi ini adalah tubuh Xiaoyan tampak berubah menjadi warna merah darah. Namun, Xiaoyan yakin dengan energi ini akan membantu membuat Xiaoyan menerobos ke kelas Douzong. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut dapat menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini yang paling ditakuti orang lain tidak akan menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, harta karun ini bisa disebut harta karun yang sempurna untuk Xiaoyan. Kecepatan hisap Xiaoyan yang mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, banyak waktu yang masih dibutuhkan jika ingin menerobos kelas Douzong. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Douzong benar-benar terlalu besar. Waktu berlalu sangat lama hingga membuat rambut hitam Xiaoyan yang tumbuh lebih panjang. Perubahan wajah dan tubuhnya juga berubah dari akibat menyerap energi di kolam darah ini. Xiaoyan tidak peduli tentang perubahan ini. Dia tahu bahwa perubahan ini karena dia tidak dapat mengontrol dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang telah ia serap. Setelah ia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya akan kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu ia lakukan adalah benar-benar memfokuskan pikiran dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Walaupun kekuatan Xiaoyan sekarang telah sampai ke Dao Huang bintang 9 puncak, namun masih ada jarak jauh untuk bisa naik kelas Douzong. Perubahan banyak terjadi pada tubuh Xiaoyan yang terus memaksakan penyerapan energi selama beberapa hari. Mungkin, jika ia adalah orang biasa, akan sangat berbahaya berendam di kolam darah selama 10 hari. Namun, dengan bantuan perlindungan inti api yang dimiliki Xiaoyan, dia tidak mengkhawatirkan racun api yang masuk ke dalam tubuhnya. Selain itu pula, secara tidak sengaja Xiaoyan menyadari bahwa avatar dari tubuh ilusi 3000 petir miliknya menyerap sedikit energi. Itu pun karena Xiaoyan menekannya. Segera dia bergumam, energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Segera Xiaoyan mengeluarkan avatar miliknya. Avatar itu dengan cepat menyerap energi di sekitarnya. Xiaoyan membuat avatar itu dengan perlindungan Valen Heart Flame sehingga aman dari racun api. Avatar Xiaoyan yang dapat menyerap energi kolam darah sehingga roh avatar semakin kuat hingga mencapai tahap menengah dalam waktu setengah tahun saja. Kegembiraan muncul di mata Xiaoyan. Mungkin jika Fei Tian tahu tentang ini, ia akan marah besar karena iri. Segera, Xiaoyan berkata, puncak kelas Dao Huang, Jinxi memang tidak berbohong. Tempat ini pasti bisa membuatku berhasil naik ke kelas Douzong. Jika aku berhasil menerobos kelas Douzong, aku akan mampu melawan Fei Tian itu dengan mudah. Apalagi, jika meminjam roh Tian Huo Zunzi, pasti bisa membunuhnya. Selain itu, dia bisa mencapai kelas Douzong. Peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga bisa meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan ini juga, Xiaoyan yakin bisa masuk ke 10 besar dalam pil gathering nanti. Setelah pemikiran sebahagia itu, Xiaoyan memutuskan dia tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia menerobos kelas Douzong. Xiaoyan kembali masuk ke mode pelatihan lagi dengan hanya fokus ke terobosan tanpa memperdulikan waktu atau hal lainnya. Jinxi dan Jingu yang berada di atas berkata, sudah 2,5 bulan Xiaoyan memasuki kolam darah dan sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda bahwa Xiaoyan akan segera keluar. Jingu khawatir dengan Xiaoyan jika terjadi sesuatu padanya. Apalagi Xiaoyan adalah alkemis yang akan membantu Jinxi menghilangkan racun apinya. Jinxi berniat jika masih belum ada berita hari ini, dia akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian terjadi ledakan besar dari kolam darah. Fluktuasi besar juga muncul dari dalam menyembur keluar. Itu membuat Jinxi dan Jingu kaget. Apa yang telah terjadi? Ucap Jingu. Jinxi menjawab, bagian dalam Blood Pool sepertinya ada sesuatu yang menyerap energi dengan gila. Jika aku menebak, ini seharusnya dibuat oleh Xiaoyan. Jingu berkata, mungkinkah dia benar-benar akan naik ke Douzong? Jinxi menjawab, sepertinya begitu. Orang ini benar-benar berhasil. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu seseorang menerobos kemacetan,
Ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang ini menyebar, kemungkinan besar itu daya tarik kolam darah gunung surga akan terus melonjak. Jingu berkata, tidak heran dia telah bertahan begitu lama di dasar Blood Pool. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Dozong sekaligus. Namun, kemungkinan metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang dibuat orang ini saat dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah diguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa elit Dozong dalam akan merasakan sesuatu. Sedangkan di bagian dasar kolam darah di mana Xiaoyan berada, segel api di alisnya bereaksi saat ini memancarkan cahaya api. Xiaoyan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menerobos ke kelas Dozong. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Sebelumnya, saat menerobos Do Huang, Xiaoyan melihat Yao Lao yang dikurung oleh Hall of Soul di penjara. Namun, sekarang sepertinya tubuh roh Xiaoyan benar-benar merasa berada langsung di tempat Hall of Soul. Tempat itu terdapat banyak pilar hitam dan rantai yang sangat banyak. Sepertinya ada banyak roh yang ditahan di dalam tempat ini. Aura di tempat ini juga terkesan menakutkan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan melihat Yao Lao lagi. Di leher dan beberapa bagian tubuhnya terdapat banyak rantai yang menahannya. Dia dalam keadaan menyedihkan selama 3-4 tahun ini. Xiaoyan merasakan sakit memikirkan derita yang telah dirasakan gurunya selama ini. Aura membunuh Xiaoyan melonjak ketika melihat keadaan gurunya terhadap Hall of Soul. Setelah itu, Xiaoyan bersujud sambil menangis, berkata, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao yang melihat Xiaoyan menjawab, "Bocah, kamu sudah melakukannya dengan baik. Kamu sudah mencapai Dozong di usia semuda ini. Aku bangga padamu." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa menebak bahwa Xiaoyan saat ini telah berhasil maju ke kelas Dozong. Xiaoyan menjawab, "Guru, yakinlah bahwa aku akan datang dan menyelamatkanmu secepat mungkin." Segera suara tua berkata, Mungkin kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. orang yang berkata demikian itu tak lain adalah salah satu tetua Hall of Soul yang memiliki kekuatan Dozun. Dia di sini bertugas untuk melindungi Yao Chen dan markas Hall of Soul ini. Dia melanjutkan berkata, Tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak bisa menerima kekuatan roh dari diri yang mulia ini, Dozun, sebenarnya bisa datang ke tempat ini. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan dengan marah berkata, "Lain kali aku datang ke sini, aku akan membalas dendam kepada kalian yang telah membuat guru menderita selama tahun-tahunan ini." Pak tua itu menggenggam tangannya. Ruang di sekitar Xiaoyan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiaoyan dieliminasi oleh serangan yang menakutkan ini. Segera, Xiaoyan pun kembali ke alam bawah sadarnya. Yao Lao yang melihat Xiaoyan bisa tetap tidak takut di hadapan seorang elit Dozun. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama beberapa tahun ini. Yao Lao samar-samar merasakan bahwa kali berikutnya muridnya ini akan muncul. Dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan datang sendiri. Kedatangan Xiaoyan yang memiliki kekuatan Dozong ini membuat tetua Hall of Soul tidak tenang. Itu menjadi bahan ejekan Yao Lao kepadanya. Itu membuatnya marah dan menyiksa Yao Lao. Namun, Yao Lao yakin bahwa di masa depan nanti pasti Xiaoyan akan datang lagi ke sini untuk menyelamatkannya. Ya, baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle the Talk the Heaven Season 5 episode 101. Ini untuk episode minggu depan ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.